Di sini kita akan mempresentasikan serta memaparkan materi, yaitu kita dan masyarakat global. Nah, peta konsep materi yang akan kami bahas yang pertama, pengertian globalisasi. Yang kedua, kedudukan sebagai masyarakat global. Yang ketiga, pengaruh globalisasi. Dan yang keempat, solusi mengatasi pengaruh globalisasi. Jadi, kita akan membahas tentang pengertian globalisasi. Globalisasi adalah kata yang diserap dari frasa global yang artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Globalisasi atau integrasi internasional adalah proses integrasi dan interaksi bertahap di antara entitas, individu, dan negara yang berbeda di seluruh dunia. Warga global menurut UUD 1945 dalam pasal 26 yang dikatakan menjadi: yang pertama, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Sebagai masyarakat global, kedudukan warga negara global yang diutarakan oleh konten merupakan istilah yang menunjuk kepada tingkatan kewarganegaraan. Pada tahapan ini, warga negara global merupakan level lebih lanjut dari tingkatan warga negara komunal dan warga negara nasional. Penjabaran yang dikemukakan oleh Korten tentu saja bisa bermakna bahwa warga negara global bukanlah sekedar warga negara komunal atau nasional biasa, tetapi lebih dalam daripada itu, pemaknaan terhadap warga negara global menitik beratkan pada aspek kemampuan, keterampilan yang dimiliki oleh seseorang sehingga dapat berkontribusi terhadap masa depan dunia dan keberlangsungan hidup manusia jangka panjang. Nah, oleh karena itu, kedudukan warga negara global yang diutarakan oleh Korten merupakan istilah yang menunjuk kepada tingkatan kewarganegaraan. Pada tahapan ini, warga negara global merupakan level lebih lanjut dari tingkatan warga negara komunal dan warga negara nasional. Adapun pengaruh globalisasi, yaitu pengaruh negatif dan pengaruh positif. Pengaruh negatif contohnya: 1. Pola hidup konsumtif. Yang kedua, sikap individualistik. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Yang keempat, kurangnya peran masyarakat dalam penjagaan keamanan dan kedaulatan. Yang kelima, perubahan pola pikir masyarakat. Dan pengaruh positif yang contohnya: 1. Berkembangnya pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, mempertinggi pandangan hidup kerja sampai arus ekonomi yang semakin tinggi. Yang ketiga, pasar semakin luas. Yang keempat, masyarakat semakin maju. Dan yang kelima, ruang sosial semakin terbuka. Yuk kita tonton video berikut ini. Globalisasi diibaratkan memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Globalisasi tidak hanya membuat masyarakat dunia semakin maju dalam bidang teknologi dan informasi loh, tetapi juga membawa berbagai permasalahan sosial atau dampak negatif. Eits, sebagai generasi milenial, dampak negatif itu harus kamu hindari ya, karena tidak baik dan justru tidak bermanfaat. Kalau kamu mendengar kata konsumerisme, yang ada dalam pikiran kamu itu pasti perilaku individu yang suka belanja sesuatu yang tidak penting hanya demi keinginan semata kan? Misalnya nih, sepatu kamu sebenarnya masih bisa dipakai, tapi kamu punya keinginan untuk memiliki banyak model sepatu yang bisa kamu gunakan sehari-hari. Kegiatan tersebut termasuk budaya konsumtif yang sebaiknya dihindari ya. Seperti yang kamu tahu, Jakarta identik dengan kota industri. Kalau kamu pergi ke Jakarta, pasti kamu akan menemukan gedung-gedung tinggi dan pabrik perusahaan. Sebenarnya, perusahaan itu telah mengeksploitasi sumber daya alam yang akhirnya berdampak pada kerusakan lingkungan loh, seperti asap pabrik dan pembuangan air limbah pabrik yang menyebabkan pencemaran udara, air, dan tanah. Eksploitasi besar yang dilakukan perusahaan itu ternyata tidak diikuti pengolahan limbah yang benar, sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan. Kecanggihan handphone sekarang ini yang terhubung internet memudahkan kita untuk menggali informasi. Kita jadi bisa belajar di mana saja,
atau berkirim pesan dan suara dengan saudara jauh kita. Tetapi, sadarkah kamu, ternyata kamu sudah mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat loh. Dari sini muncul sikap individualisme, di mana kita jadi jarang bersosialisasi, lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada bersama, yang mana bisa mengakibatkan pudarnya rasa solidaritas dan kesetiakawanan. Coba kamu pilih, lebih suka nonton drama Korea atau film Indonesia? Lebih suka makan makanan tradisional seperti gudeg atau lebih suka makan di McDonald's? Lebih suka nonton konser atau nonton kesenian film budaya? Sadar atau tidak sadar, pudarnya rasa apresiasi generasi milenial terhadap budaya bangsa menjadi permasalahan sosial yang harus kita hindari. Demikian tadi beberapa dampak negatif dari globalisasi. Cara mengatasi perubahan global. Nah, upaya dalam menghadapi globalisasi ada berbagai macam cara. Yang pertama, mencintai produk dalam negeri, menyaring budaya asing, memahami nilai kebangsaan dan Pancasila, meningkatkan daya potensi nasional, kemajuan teknologi dan pembangunan, meningkatkan pengembangan usaha mikro, dan memanfaatkan forum kerja sama internasional.